البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wasallam. Insyaallah kita lanjut baca hiwar. Sekarang malam berapa ini? 7 Rabiul Awal. Hiwar tentang hiwar wajiz, percakapan atau dialog tentang madza Maulid Nabawi, antara orang yang membolehkan atau yang melarang. Akhir yang kita bahas kemarin itu tentang ada madza alasan orang yang membolehkan Maulid karena sebagai bentuk mewujudkan kecintaan kepada Nabi SAW. Dan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW dengan apa diwujudkan? Siapa jawab? Dengan apa? Mengikuti sunnahnya. Kemudian bersalawat padanya. Taib, itu diantaranya, itu masuk dalam sunnah. Apalagi mengikuti perintahnya dan menjauhi larangannya, dan juga tidak menolak satupun hadis yang Rasul SAW sebutkan. Itulah standar atau definisi dari mengikuti atau mencintai Rasul SAW. Karena kalau sekedar kata-kata mencintai kemudian seenaknya mendatangkan hal yang baru dikira itu baik, maka akan hancur agama ini. Akan hancur dan akan semakin banyak perselisihan. Dan itu sangat bertentangan dengan dasar agama, di mana Allah memerintahkan kita untuk bersatu. Baik. Ini di antara apa yang kita ambil kemarin. Dan juga Ahlussunnah wal Jamaah secara umum al-muslimun, mereka mengingat Nabi SAW itu di semua keadaan dan di semua waktu. Bukan dikhususkan satu waktu dari 1 tahun. Karena itu pada hakikatnya bukanlah bentuk kecintaan yang tulus. Kok bisa kecintaan kemudian bentuk perayaan, bentuk mengingat itu hanya sekali dalam setahun. Tapi seorang muslim sejati, mukmin, salafi, sunni itu mengingat Rasul SAW di segala keadaan dan perihal. Kemudian di antara hal yang mereka berdalil itu adalah kalian itu berpegang teguh dengan tark. At-tark itu meninggalkan. Maksudnya bagaimana? Sekalian kalian tuh apa dalil kalian? Rasul enggak pernah melakukan. Dijawab karena Rasul atau juga para sahabatnya enggak pernah melakukan. Tidak pernah melakukan itu dalil kalian. Maka kata mereka bagaimana? Tidak melakukannya Rasul atau para sahabat bukan dalil atas haramnya. Karena sekedar meninggalkan. Sekedar meninggalkan bukan berarti hal itu apa? Diharamkan. Di antara dialog yang mereka sebutkan ini, mana dalilnya? Dibilang, "Lah kamu mana dalilnya?" Secara teks dan nas bahwasanya Rasul itu melarang. Ini di antara bentuk mughalatah. Mughalatah itu menipu, mengkaburkan suatu permasalahan. Kalau bisa ditanya mana dalilnya secara khusus untuk pengharaman. Karena kita mengetahui Allah Azza wa Jalla meletak dasar umum dalam mengharamkan syirik. Kalau misalnya ada kesyirikan yang bentuknya baru selepas peninggalan Rasul, apakah enggak boleh orang memakai dalil umum untuk menghantam kesyirikan yang batil tersebut? Jawabannya boleh. Tentu boleh. Demikian juga Rasul telah meletak suatu dustur, suatu dasar yang umum. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahurat. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa min fahurat. Ini sudah dalil umum. Yang mencakup semua perkara yang baru, yang diada-adakan, yang dimaukan dalamnya itu bentuk mendekatkan diri kepada Allah yang tidak ada dasar, yang tidak ada dalilnya, maka dia mardud, tertolak. Maka dalil ini umum, mencakup semua hal yang baru. Kalau ada hal yang baru dan tidak masuk dalam hadis ini, perlu apa? Perlu dalil. Hadza huwa. Jadi dalil kita ini itu sangat cocok dan pas untuk diterapkan dalam pembahasan Maulid Nabawi. Bahwasanya dia adalah hal yang baru yang wajib ditolak sesuai dengan nasnya hadis Rasul SAW. Karena sesuatu kalau memang sudah ada sebabnya di zaman Nabi dan Nabi nggak ada penghalang untuk melakukannya, dalam keadaan demikian Rasul nggak pernah melakukan, berarti bid'ah. Rasul, bukankah para sahabat mencintai Nabi SAW? Nah, mencintai.
Bukankah di sana tidak ada hal yang menghalangi mereka untuk melakukan? Apa yang menghalangi mereka untuk menegakkan Maulid Nabawi? Enggak ada yang menghalangi. Jadi ada sebab, tidak ada penghalang, tetapi mereka tetap apa? Tidak melakukan. Berarti itu hal yang meninggalkan sunnah dan melakukan bid'ah. Seperti azan, yakni mana di salatul Id, di musallal Id, di lapangan itu apa? Untuk menegakkan salat al-Id, azan dan qomat, di mana para sahabat mampu melakukan. Dan ada sebabnya, yaitu untuk mengumpulkan manusia. Tidak ada penghalang, tapi sama mereka tetap ditinggalkan. Berarti melakukan bid'ah, meninggalkan sunnah. Demikian juga pembahasan tentang ini, Maulidun Nabawi. Para sahabat itu punya sebab, yaitu apa? Bentuk mencintai Nabi, dan tidak ada penghalang. Meskipun demikian enggak pernah mereka lakukan. Jadi apa artinya ini? Melakukannya bid'ah dan meninggalkannya adalah sunnah. Jadi enggak bisa orang itu menuntut balik. Kalian enggak ada dalilnya ini dalam pembahasan ibadah kalian, yaitu Maulid Nabawi. Terus tanya, mana dalilnya Rasul melarang secara teks? Kalau gitu, mana dalilnya secara teks Rasul melarang sujud kepada kuburan? Mana dalilnya secara teks Rasul SAW melarang untuk orang itu, yakni mana, membaca Al-Fatihah sebelum masuk kamar mandi? Karena zikir kok. Banyak. Kalau misalnya pintu ini dibuka, maka segala hal yang baru yang diinginkan darinya itu ibadah dibolehkan, selama tidak ada dalamnya itu dalil yang khusus. Sedangkan para ulama mengatakan seperti Ibnu Taimiyah dan juga Syatibi, dalil-dalil yang khusus dalam suatu hukum yang khusus itu sedikit. Tapi yang ada pendalilan kulliyat, pendalilan secara umum yang mencakup dalamnya individu yang sangat banyak. Hadza huwa. Ini yang perlu apa? Diperhatikan. Jadi ini termasuk mughalatah dari mereka. Dikatakan kalian ini dalilnya enggak ada. Dikatakanlah kamu dalilnya mana? Bahwa Rasulullah SAW melarang ini secara teks. Tentunya bilang apa? Enggak ada. Sama-sama enggak ada, berarti apa kata dia? Seri. Nah, kalau seri kita. Nah, ini namanya main-main dalam agama, ini namanya bentuk mughalatah, pengkaburan suatu kebenaran. Sudah jelas-jelas ini hal yang benar, sama dia dikaburkan. Disamarkan. Hadza huwa. Jadi ucapan mereka ini kalian hanya berpegang teguh dengan tark. Kenapa dilarang? Karena enggak ada bentuk perbuatan dari Rasul. Rasul meninggalkan, para sahabat meninggalkan. Maka jawabannya itu apa? Apa, Bang? Apa tadi? Masuknya dalam keumuman apa? Apa tadi keumumannya hadisnya? Hah? Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa min fa warad. Hadis ini umum. Hadis ini apa ini? Umum. Siapa yang mendatangkan sesuatu yang baru dalam agama kami yang tidak ada dalilnya, tidak ada dasarnya, maka dia tertolak. Ini umum. Umum dari sisi pelaku, man, ini isim mausul. Umum juga dari sisi yang apa? Yang diadakan tadi itu. Fi amrina hadza. Ma laysa min. Ma mausul juga. Jadi umum dari sisi pelaku siapapun itu. Dan apapun perbuatan tersebut selama itu disandarkan kepada agama, dimaukan dalilnya itu apa? Bentuk ibadah, maka itu adalah hal yang bid'ah. Hal yang tertolak. Hal yang tertolak. Ini dia dari sisi ini. Yang kedua apa? Yang kedua, yakni mana? Kaidah setiap perbuatan yang Rasul sama sahabat meninggalkan, padahal ada sebab dan tidak ada penghalang, tetap sama mereka tinggalkan, berarti meninggalkan itu adalah sunnah, melakukannya adalah bid'ah. Itu kaidah ini. Ini kaidah sudah. Dengan kaidah ini antum bisa mengatur agama dengan baik. Hadza huwa. Karena enggak akan mungkin mereka ada sebab, enggak ada penghalang, tiba-tiba enggak melakukan. Enggak mungkin. Enggak akan mungkin. Hadza huwa. Demikian juga apa? Demikian juga kalau seandainya setiap permasalahan diminta dalil khusus untuk kita menentukan hukumnya, maka akan apa? Akan terhalangi. Enggak akan ada wujudnya. Enggak akan ada wujudnya. Tapi enggak boleh sujud kepada kuburan. Enggak boleh. Mana dalilnya? Enggak ada. Berarti apa? Boleh. Karena memang enggak ada secara khusus mencium kuburan, enggak boleh. Enggak ada dalil khusus. Sujud kepada kuburan pun, tawaf dalam kuburan, tawaf di kuburan, mana dalilnya mengharamkan? Enggak ada. Enggak ada. I'tikaf di samping kuburan, mana mengharamkan? Enggak ada. Antum cari di kitab apapun, enggak akan ada. Tapi yang ada itu suatu kaidah yang umum. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dalil-dalil umum tentang pengharaman syirik dengan bentuknya apapun. Itu yang menjadi dalil untuk apa? Mengharamkan hal tersebut. Tapi kalau diminta setiap pembahasan dalil khususnya mana? Kalau enggak ada berarti dibolehkan, akan hancur agama ini. Akan hancur agama ini. Ini perlu diperhatikan ini.
Hal ini perlu diperhatikan. Baik, kita baca insyaallah. Al-Mani' menjawab, "Ya akhi, hadakallah antum tajhalun al-ilm." Ya akhi, yakni bentuk kita berlembut kepada orang yang sedang kita ingin jelaskan baginya kebenaran. Ini penting dia. Penting kalau orang itu berdebat atau bertemu dengan orang yang berlainan dalam pemikiran, itu usahakan untuk mengedepankan kelembutan. Maka narifqu fi syai'in illa zanah. Itu akan memperlembut keadaan dan akan memudahkan dia untuk menerima kebenaran. Jangan mentang-mentang ini lawan kita, tapi bukan sama kita langsung diambil sikap keras. Tapi antum tegas, tapi jangan sampai apa? Jangan sampai berlebihan sehingga masuk dalam kategori keras yang tidak terpuji. Ya akhi, jayyid, ya akhi. Ahlul bid'ah itu masih muslimun. Ahlul bid'ah itu masih muslimun. Ada yang keluar dari agama Islam sebagaimana Jahmiyah, sebagaimana orang-orang Rawafid, sebagaimana orang-orang al-falasifah yang menisbahkan dirinya kepada agama Islam seperti Ibn Sina, sebagaimana juga ghulah at-tasawuf, orang-orang sufia yang terlalu berlebihan. Ini mereka muslimun dari sisi zahir, tapi keyakinan perbuatan mereka menafikan keislaman. Wa ila asalnya ahlul bidah yang Rasul menyebutkan umat ini wa sataftariqu ummati, umatku akan pecah menjadi 73. Berarti semuanya itu adalah apa? Umatnya Muhammad, masih muslimun. Masih muslimun. Jadi atau ya akhi. Dan bentuk persaudaraan kita dengan mereka, ahlu sunnah dengan ahlul bidah, bentuk persaudaraannya mereka itu umum, bukan khusus. Kalau sesama ahlu sunnah, persaudaraannya khusus. Salam, memberi hadiah, kunjung ziarah. Tayyib, kalau sakit dikunjungi, kalau mati diikuti. Ini persaudaraan yang apa ini? Yang lebih, yang sempurna, yang khusus. Tapi kalau sama ahlul bidah enggak, umum. Umum dia. Tayyib, umum dalam arti bagaimana kita sama mereka persaudaraannya itu hanya menjaga keutuhan Islam. Kalau seandainya mereka datang orang kafir menyerang ahlul bidah, apakah ahlus sunnah diam? Enggak boleh. Ahlus sunnah ikut dan satu saf bersama mereka dalam membela Islam, bukan membela mereka kelompok ahlul bidah, enggak. Karena waktu orang kafir memerangi mereka ahlul bidah itu memerangi apa? Islam. Yang terpanggil apa? Semua kaum muslimin. Jadi ukhuwah persaudaraan itu ada masyian dari sisi ini. Dari sisi ini. Makanya enggak masalah kalau orang itu mengatakan ya akhi hadakallah. Jangan sampai dikatakan antum ini lembek sama al-bidah, dikatakan ya akhi. Hadakallah, semoga Allah memberikan kau hidayah. Ini juga kalau antum lagi bicara sama orang, doakan Allah yahdik. Allah yahdi. Ghafarani Allah wa iyyak misalnya. Azani Allah wa iyyak. Enggak masalah. Antum tajhalun al-ilm. Kalian itu apa? Enggak mengetahui ilmu. Fi'lan, apa yang barusan kita bahas tentang keumuman dalil mencakup dalam bawahnya itu individu yang sangat banyak. Tentang enggak harusnya ada satu dalil khusus untuk mengharamkan atau menghalalkan. Tentang bentuk para sahabat meninggalkan padahal ada sebab, tidak ada penghalang. Itu semua enggak tahu mereka. Mereka apa? Enggak tahu. Jadi mereka itu ya apa caranya mengamalkan sesuai dengan pendahulu, baru berusaha untuk menulis atau menggambarkan suatu teori untuk menghiasi. Bukan untuk apa? Mengesahkan, tapi untuk menghiasi. Hiasan saja itu. Itu adalah sekedar hiasan. Ka'annaka ma sami'ta qad. Qaul al-ulama al-aslu fil ibadat at-tawaqquf. Ini di antara cara orang dalam membantah. Mu'allif menyebutkan, engkau ini waktu mengatakan Rasul enggak melakukan kok, dan tidak melakukan enggak berarti haram. Engkau itu seakan-akan enggak pernah mendengar sama sekali perkataan para ulama, asal dalam ibadah itu adalah tawaqquf. Tawaqquf itu adalah berhenti, di mana berhentinya apa? Dalil. Berkecukupan dengan dalil. Dan asal dalam ibadah itu apa yang sering kita ulangi? Haram, mahdzur. Asalnya hadar, enggak boleh. Asal semua ibadah itu diharamkan. Asal semua ibadah itu dilarang kecuali dengan dalil. Walau sallamna lima yaquluhu al-Maliki al-Ghimari tadayya'na dinana. Kalau seandainya kita ini mengalah dan kita mengikuti perkataan al-Maliki dan juga al-Ghimari, tadi itu enggak semua bentuk meninggalkan berarti haram. La dayya'na dinana, tentu kita akan menghilangkan agama kita, akan menyia-nyiakan agama kita. Apa yang barusan kita jelaskan tadi? Kalau seandainya setiap orang enggak mau menyikapi suatu perbuatan sampai dengan dalil khusus, maka akan apa? Akan hilang agama ini. Akan hilang. Antum boleh melakukan semua ibadah yang ada di kepala antum. Semua hal yang baik.
selama tidak ada dalamnya dalil khusus yang melarang. Wah, kalau seperti ini kelas akan berpecah belah orang muslimun semakin parah. Tapi la dhayya'na dinana li'annana jami'an ma'murun bittiba'in nabi fima 'amal wa fima tarak. Ini penting ini. Dan karena kami ini semuanya diperintahkan untuk mengikuti nabi dalam apa yang dia amalkan dan dalam apa yang dia tinggalkan. Tapi sebagaimana perbuatan nabi, perilaku nabi, pengamalan nabi itu sunnah, bentuk Rasul meninggalkan suatu amalan juga apa? Juga sunnah. Rasul nggak mau azan, nggak mau iqamah di waktu salatul Id di musalla, tanda itu juga sunnah. Sebagaimana sunnahnya Nabi untuk ditegakkan azan dan iqamah dalam masjid. Jangan antum ambil satu ibadah di tempat khusus, antum umumkan di tempat yang lain. Karena ini babnya apa ini? Ibadah. Ibadah itu bentuknya apa? Tunduk, ngikut. Bukan mendatangkan hal yang baru. Al-Mujiz, ini sekarang orang yang membolehkan mengatakan innana fi ihtifalina la naqtasir ala dzikrihi faqat. Kami ini dalam merayakan Maulid Nabawi itu enggak berkecukupan dengan menyebut nama Nabi saja, enggak. Bal dzukira syama'iluhu wa yutla fiha an-nasabus syarif. Akan tapi dalam Maulid itu di samping kita menyebut Nabi, di sampingnya juga menyebutkan tentang akhlak-akhlak Nabi, tentang ciri-ciri Nabi, dan juga disebutkan dalamnya tentang nasab yang mulia. Qala al-mani ujibu 'alaika min wajhain. Saya akan menjawab untukmu dari dua sisi. Awalan inna ma'rifat asy-syama'il Muhammadiyah wan nasab la yakfi fiha an tusma' marratan fil 'alam atau fil 'am. Bentuk mengetahui tentang syama'il perbuatan Nabi. Apa tata cara Rasul makan, minum, apa makanan yang Rasul paling suka, bajunya Rasul itu bagaimana keadaannya, warnanya. Ini namanya apa ini? Syama'il. Ini namanya syama'il. Ini pembahasan tentang syama'il, pembahasan tentang nasab Rasul. Itu enggak cukup untuk orang itu diperdengarkan sekali dalam setahun. Wa madza yughni sama'uha marratan fil 'am? Apa faedahnya kalau sekali dalam setahun? Kita jangan sekali dalam seminggu, itu kalau ketemu di pertemuan yang selanjutnya udah apa? Udah lupa. Ini kif kalau misalnya sekali dalam setahun. Wahia juz'un min aqidatil muslim. Padahal tadi itu syama'il tentang akhlak Rasul itu termasuk salah satu bagian dari akidah seorang muslim. Fayambaghi ala kulli muslim wa muslimah an ya'rif nasaba nabiyhi wa sifatihi wa hadza la budda lahu min ta'lim. Jadi harus sepantasnya seorang muslimah mengetahui tentang akhlaknya Rasul, tentang perjalanan Nabi, tentang nasabnya juga. Nah ini harus apa? Harus ta'lim, harus belajar. Fala yakfi mujarrad sama' tilawah wa qissah. Yani madza? Fala yakfi mujarrad sama' tilawah qissatil maulid marratan fi kulli 'am. Cukup sekali. Dibacakan misalnya, baru bacanya sangat cepat. Bacanya sangat cepat. Seakan-akan hanya sekedar formalitas, pokoknya selesai. Thaniyan fi dzikrikum lisyama'il Muhammadiyah la tataharrawn al-ahadits sahihah wa inna aktsaruha dha'ifah bal mawdu'ah. Dan kalian tatkala membaca tentang keadaan Rasul, akhlaknya Rasul itu kebanyakan apa? Dibangun di hadis-hadis yang lemah. Kalian tidak meneliti tentang hadis-hadis yang kalian bacakan. Karena hadis-hadis itu kebanyakan lemah, bahkan ada yang palsu. Hadis palsu itu bagaimana? Hadis palsu itu bagaimana, Pak Reza? Perawinya Lemah, gitu aja. Apa baik? Enggak asli, tidak ada Rasulullah. Enggak ada. Enggak sampai ke Rasulullah. Enggak sampai, terputus di mana? Di jalan mana? Apa hadis lemah itu? Hadis palsu. Cerita yang didustakan sama Nabi. Ahsan, didustakan atas nama Nabi. Suatu hadis yang didustakan atas nama Nabi. Suatu hadis yang dibuat-buat. Atau hadis yang dalamnya ada perawi yang apa? Majhul apa? Ainul lahad. Apa? Perawi yang apa sifatnya? Dusta. Na'am, ada perawi yang pendusta. Kalau ada dalam hadis perawinya kadzdzab, selesai. Hadisnya berarti maudhu. Atau memang enggak ada dasarnya, enggak ada sanadnya. Atau memang hadis ini yang dibuat. Murni rekayasa, dibuat-buat dengan sanad yang dibuat. Ini siapa yang tahu? Yang tahu mereka itu al-jahabilah, para ulama yang khusus dalam membahas tentang hadis.
Jadi sekarang orang yang mengatakan loh, sekarang kita ini waktu membahas atau menegakkan maulid, itu kita nggak berkecukupan bersalawat dengan Nabi, memuji Nabi. Kami juga membahas tentang sirahnya Nabi, membahas tentang akhlaknya Nabi, membahas tentang nasabnya Nabi. Maka jawabnya apa? Kata mu'allif dengan dua cara. Yang pertama, masa membahas hal tersebut yang sangat penting, yang itu salah satu bagian akidah orang Muslim, itu hanya sekali dalam setahun. Ini sangat apa? Enggak berfaedah, enggak bermanfaat. Yang kedua, ini syama'il ini yang kalian sebutkan itu kebanyakan apa? Haditsnya lemah, bahkan ada yang palsu. Tapi ini orang yang membolehkan mengatakan apa? Al-mujiz, uzkur li hadhil ahadits dhaifah al-mawdu'ah. Tapi sebutkan, buktikan satu saja. Dari apa yang kalian anggap bahwasanya ada di cerita yang kita bacakan itu ada hadits yang dhaif, yang lemah atau yang palsu. Al-mani qala la astati hasraha. Saya enggak mampu apa? Enggak mampu untuk menghitungnya, enggak mampu untuk mendatangkannya. Lakin hasbi an adhkur tarafan minha. Hasraha yani madza? Mendatangkan semua yang saya anggap. Membatasi. Kalian tuh ada di kitab kalian ada 50. Enggak bisa saya kok membatasi 50, 30 enggak bisa. Tapi saya akan menyebutkan beberapa apa? Yakni contoh untuk bentuk kalian menceritakan suatu cerita yang dibangun di atas hadis yang dhaif atau di atas hadis yang lemah. Cerita yang dibangun di atas hadis yang dhaif atau yang lemah. Nah, itu insyaallah besok disebutkan sama mu'allif ceritanya. Apa saja contoh-contohnya. Rasul yakni madza dilahirkan dalam keadaan sudah apa? Bersunat. Rasul mengajak main bulan munadhah. Jadi kayak anak kecil itu lagi main sama mainan tuh. Akhirnya Rasul bukan sama main-mainan ini, sama qamar langsung, sama apa? Sama bulan. Dan juga hadis kalau seandainya yakni madza? Kalau seandainya bukan karena Muhammad, maka Adam itu enggak apa? Enggak diciptakan. Rasulullah alaihi wasallam namanya sudah ada di jannah. Nah, itu nanti insyaallah besok kita akan bahas.